Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 22. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Melihat ribuan tubuh jiwa, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat di sudut matanya. Bajingan ras iblis ini sama seperti ras jiwa, mereka benar-benar memanfaatkan jiwa kuat orang lain untuk menangkap dan melahapnya sebagai makanan atau sebagai penyedia energi untuk mengendalikan mayat. Benar-benar tidak manusiawi. Xiaoyan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan angin kencang yang mengerikan bertiup seperti embusan angin. Pada saat ini, dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling dengan lemah dan kosong. Dia baru saja menyatu dengan hantu dan menjadi gemuk dan menghabiskan sedikit kekuatan mereka. Merasa rantai yang berasal dari jiwa telah putus, dan akhirnya terjadilah gelombang fluktuasi jiwa yang sangat gembira. Meskipun mereka tidak tahu persis kapan itu terjadi, mereka merasakan kebebasan. Berapa tahun, mereka dikurung seperti tahanan di ruang gelap tanpa sinar matahari, dan sekarang mereka terkunci dalam bayangan, dan terkadang bahkan kematian telah menjadi harapan yang luar biasa. Ayo kita semua pergi, jangan biarkan iblis menangkap mereka lagi. Melihat jiwa-jiwa yang hampir menangis karena kegembiraan dan kegembiraan, Xiaoyan juga mendesah pelan. Di langit, banyak sekali jiwa yang bercokol, dan pada akhirnya, mereka semua berlutut dan memberi hormat kepada Xiaoyan, namun tak ada satu jiwa pun yang tersisa, melainkan menatap Xiaoyan dalam diam dan tak bergerak. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga menyadari bahwa asal-usul jiwa mereka telah terkikis oleh setan, dan mustahil bagi mereka untuk kembali normal setelah keluar. Senior, dunia dakianku berselisih dengan klan jahat asing itu. Aku harap para senior akan membantuku. Anak itu harus melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia dakian. Xiaoyan juga tidak bodoh, menatap tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya di langit sambil berbicara tanpa suara. Dia membungkuk dalam-dalam dan meraung. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di langit mula-mula terhenti sejenak, dan mereka segera mengerti bahwa pria di depan mereka tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga memiliki keajaiban langit dan bumi seperti roh api, dan kemudian pengorbanan yang luar biasa seperti itu. Dengan rencana itu, puluhan ribu tubuh jiwa di depan Xiaoyan semuanya berubah menjadi kekuatan murni dan berkumpul menjadi kelompok cahaya yang tetap berada di depan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit dan menatap kelompok cahaya itu. Dari kelompok cahaya itu, dia merasakan fluktuasi jiwa yang sangat mengerikan, dan fluktuasi ini sangat murni, tanpa kotoran apapun. Ini adalah asal-usul jiwa. Xiaoyan teringat bahwa dia juga menangkap satu kelompok ketika dia berada di klan jiwa benua Doki. Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu setelah kau keluar. Itu pasti harta karun rahasia yang digunakan pria berpakaian hitam untuk membunuh keluargamu. Di belakang Xiaoyan, terdengar suara Raja Naga Emas. Dia menoleh dan melihat bahwa yang terakhir juga melayang dari langit. Selanjutnya, aku pergi ke lubang besar yang ditinggalkan pria berpakaian hitam itu untuk menemukan sesuatu. Asal-usul jiwa, Xiaoyan bergumam pelan di mulutnya. Sekarang, dia secara alami mengerti apa ini, dan dia tidak peduli apa yang dikatakan Raja Naga Emas. Jiwa adalah akar dari semua makhluk di dunia. Semua hal di dunia memiliki jiwa, dan jauh di dalam jiwa, ada jejak asal-usul jiwa. Ini adalah akar dari kelahiran jiwa. Energi aneh. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Sebuah kata yang lembut, namun tiba-tiba menyebabkan kelompok cahaya jiwa melepaskan kilau samar-samar, seolah-olah banyak informasi yang terkirim darinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiaoyan diam-diam menerima informasi itu. Ada terlalu banyak asal-usul jiwa yang kuat dalam kelompok cahaya jiwa, tetapi tidak ada kebijaksanaan spiritual di dalamnya. Beberapa hanya sedikit kebencian yang tersisa sebelum dia benar-benar mati. Menunggu emosi ini cukup sulit untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Jika mereka diserap tanpa pandang bulu, mereka pasti akan memengaruhi pikiran. Namun, perkataan Xiaoyan secara diam-diam menghilangkan emosi negatif yang tersembunyi ini. Ini adalah bentuk penghiburan kebijaksanaan lain dari asal-usul jiwa-jiwa ini. Mereka semua adalah orang-orang yang kuat di masa hidup mereka. Bahkan jika mereka mati, menggunakan kekuatan pada akhirnya akan menyulitkan orang-orang yang membunuh mereka. Meskipun tampaknya mudah untuk menjinakkan mereka,
setidaknya orang-orang dari ras iblis tidak akan pernah mengatakan ini, dan mereka juga tahu bahwa Xiao Yan membantu mereka membunuh mereka kepada para pembunuh mereka. Duduklah bersila dan padukan dengan hati-hati asal-usul jiwa kita. Seberapa jauh Anda dapat mencapainya tergantung pada keberuntungan Anda. Tubuh jiwa langit tampaknya sedang berbicara dengan Xiao Yan. Terima kasih, para senior. Xiao Yan juga duduk bersila saat mendengar kata-kata itu, menyesuaikan kondisinya untuk menyerap kekuatan jiwa yang paling murni. Xiao Yan duduk bersila di tanah datar. Di depannya, seberkas cahaya berukuran sekitar setengah zang tergantung ringan. Cahaya lembut dan murni terus menyebar darinya, menyinari bilah-bilah rumput di sekitarnya, membuat rumput-rumput di sekitarnya yang telah terkuras langsung berubah menjadi hijau dan subur. Kekuatan sumber jiwa ini sungguh murni, tetapi sangat sulit bagi para senior ini, gumam Xiao Yan. Xiao Yan menatap kelompok cahaya jiwa itu, menghela napas lega, dan segera mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh kelompok cahaya itu. Dengan kontak ini, Xiao Yan dapat merasakan luasnya yang memenuhi kelompok cahaya jiwa itu. Kekuatan asal-usul jiwa, perasaan membaca www.wukansu.com, bahkan jika itu adalah kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan, itu tidak dapat membantu tetapi membuat jiwa di antara alisnya terasa sangat hangat. Jiwa alam Kaisar terbagi menjadi 4 tingkatan, tingkat pemula, tingkat abadi, tingkat orang suci transendensi, dan tingkat penyempurnaan. Raja Naga Emas berkata perlahan. Wow, kelompok cahaya jiwa perlahan berfluktuasi dalam penyerapan Xiao Yan, dan semburan suara renyah seperti percikan air datang dari penutup Tianling, dan kekuatan jiwa asli terus-menerus disuntikkan ke dalam jiwa Xiao Yan. Di bawah aliran seperti itu, sedikit keracunan muncul di wajah sosok kecil yang dibentuk oleh jiwa di atas kepala Xiao Yan. Di bawah balutan jiwa-jiwa asli ini, dia merasa bahwa jiwanya seperti dikelilingi oleh cahaya hangat yang menyusup, rasanya seperti janin ada di dalam rahim. Lapisan-lapisan kristal aneh yang samar-samar diam-diam muncul di permukaan jiwa, dan ketika Anda melihatnya samar-samar, itu seperti sosok manusia sungguhan, sangat ajaib. Ini adalah kekuatan jiwa alam Kaisar. Lapisan-lapisan kristal aneh yang samar sebenarnya adalah lapisan pelindung yang dapat menahan serangan jiwa, diam-diam muncul di permukaan jiwa untuk melindungi jiwa yang paling rentan. Dalam kelompok cahaya jiwa, ada kekuatan sumber jiwa yang sangat mengerikan. Kekuatan sumber ini hanya terkondensasi dari jutaan tubuh jiwa yang ditangkap oleh pria berpakaian hitam. Di hadapan sumber jiwa yang begitu besar, bahkan Xiao Yan, itu adalah perasaan kecil yang tidak berarti. Menabrak, karena semakin banyak sumber jiwa yang diserap oleh Xiao Yan, lingkaran fluktuasi tak terlihat, yang juga berpusat pada Xiao Yan, perlahan menyebar. Tiba-tiba menjadi sunyi, dan paksaan tak terlihat menyebar seketika. Apakah koleksinya berhasil?